Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, sahabatku para petani sawit, apa kabar? Semoga kalian selalu dalam keadaan sehat walafiat, amin. Teman-teman, pada video kali ini saya akan sharing tentang salah satu pertanyaan dari salah satu teman kita, menanyakan berapa sih populasi dalam 1 hektar yang bisa kita tanam. Nah, ini teman-teman sangat penting juga untuk kita bahas, dan banyak sekali kesalahan ini yang membuat kita ini merugi sampai bertahun-tahun. Tentunya banyak faktor yang menyebabkan kebun kita ini tidak produktif sesuai dengan apa yang kita inginkan atau yang kita impikan. Itu karena hal-hal yang kita lakukan itu salah di awal penanaman. Salah satunya masalah populasi batang, atau bisa kita runcutkan lagi masalah jarak tanam. Nah, teman-teman, banyak sekali yang belum paham bahwa menanam kelapa sawit itu memiliki batasan jarak tanam yang ideal. Apabila kita menerobosnya, tentu itu akan sangat merugikan bagi kita ketika kita sudah menjalani atau mendapatkan sawit kita ini sudah berproduksi atau sudah berbuah. Tentunya teman-teman, seperti biasa saya disclaimer terlebih dahulu, apa yang saya sampaikan di sini hanyalah merupakan pengalaman saya pribadi yang saya sharingkan kepada teman-teman yang sudah saya amati, baik itu di kebun saya sendiri atau di kebun tetangga-tetangga saya yang ada di sini. Jadi nanti kalau ada beda pendapat ya silahkan komentar di kolom komentar. Semoga bisa menjadi pembelajaran kita bersama. Jadi teman-teman, masalah jarak tanam ini memang sangat penting sekali ketika kita hendak berkebun kelapa sawit. Dan tentunya berapa sih populasi yang standar untuk kita menanam kelapa sawit dalam luas tanah 1 hektar. Nah, teman-teman, populasi yang standar itu sesuai dengan varietas apa yang kita tanam. Jika kita menanam dengan varietas yang memiliki ukuran pelepah yang panjang, tentunya akan berbeda dengan varietas yang memiliki pelepah sedang ataupun yang memiliki pelepah pendek. Baiklah, kita bahas satu persatu teman-teman. Kalau kita menggunakan pelepah pendek, klasifikasi pelepah pendek ini adalah pelepah yang memiliki panjang 5 meter ke bawah ketika sawit itu berusia dewasa. Tentunya jenis-jenis varietas ini tidak banyak ditanam oleh orang-orang karena memang ini pelepah sangat pendek, dan varietas-varietasnya pun tidak banyak, hanya ada beberapa varietas yang memang memiliki pelepah yang cukup pendek. Dan populasinya teman-teman ini sekitar 163 batang per hektar dengan jarak tanam 8 kali 8 segitiga sama sisi. Jadi kalau kalian ingin menanam pelepah pendek, kalian bisa menanamnya 163 batang per hektar dengan jarak tanam 8 kali 8 segitiga sama sisi, atau yang sering kita sebut dengan baris mata 5. Itu teman-teman. Nah, jenis benih apa sih yang bervarietas atau memang yang memiliki klasifikasi pelepah pendek? Kalian bisa lihat video saya yang lama yang menjelaskan tentang varietas-varietas dan panjang pelepahnya. Di dalam channel ini ada teman-teman, saya tidak begitu menghafalnya. Yang kedua, ketika kita ingin menanam sawit dengan pelepah sedang. Nah, kalau pelepah sedang ini saya agak tahu beberapa jenis varietasnya teman-teman, seperti varietas SJ, seperti varietas PPKS, Simalungun, itu pelepah sedang.
dengan ukuran pelepah itu 5,5 hingga 6 meter. Itu pelepah sedang teman-teman, dan populasi per hektarnya itu 143 batang. Bagaimana kita bisa mengukur atau menilai, menjumlahkan kok bisa 143 batang? Lagi-lagi kalian bisa tonton video saya yang tentang mengukur atau menghitung jumlah batang di baris mata 5. Jadi teman-teman, saya selalu menyarankan kepada teman-teman untuk menanam sawitnya itu dengan pola segitiga sama sisi, atau yang sering kita sebut dengan baris mata 5. Karena apa teman-teman? Sudah terbukti ketika kita menggunakan baris mata 5 seperti yang saya gunakan ini, itu bisa menambah populasi batang hingga 20-an batang, bahkan bisa lebih. Karena memang dengan baris mata 5 kita akan lebih menghemat ruang, namun pelepahnya masih tetap bisa, atau intensitas cahaya matahari itu masih bisa masuk ke dalam kebun kita. Itu memang kelebihan dari baris mata 5. Jadi teman-teman, kalau hendak berkebun, teman-teman harus menggunakan baris mata 5 atau segitiga sama sisi, karena itu memang lebih efisien dan lebih bisa menampung jumlah batang yang lebih banyak ketimbang kita menggunakan baris segi 4 atau mata 4 atau baris tentara kalau sering orang-orang menyebutnya. Jadi teman-teman, kalau pelepah sedang kita bisa menggunakan jarak tanam 9 kali 9 segitiga sama sisi atau baris mata 5 dengan populasi 143 batang per hektarnya. Itu teman-teman kalau kita menggunakan pelepah sedang. Kemudian kalau kita menggunakan pelepah panjang seperti yang saya tanam ini, lonsum ini memang varietas dengan klasifikasi pelepah yang cukup panjang, karena nanti ketika usia dewasa pelepahnya ini bisa mencapai 6 hingga 7 meter. Nah, dengan panjang pelepah yang lumayan panjang ini, maka jarak tanam harus diperlebar. Kenapa? Karena memang sawit memang membutuhkan asupan cahaya matahari yang cukup banyak. Jadi kalau kita terlalu sempit atau terlalu rapat, maka pertumbuhannya memang tidak akan maksimal. Jumlah populasinya berapa? Kalau kita menggunakan pelepah panjang dengan ukuran 10 kali 10, maka kita akan mendapatkan 130 batang. 132 batang sekitaran seperti itu dalam 1 hektarnya. Jadi silahkan kalian memutuskan sendiri ingin menggunakan varietas dengan panjang pelepah yang mana. Kalau kalian menggunakan pelepah yang pendek, tentunya jumlah batang kalian akan lebih banyak. Namun teman-teman, ini hanya sekedar intermezzo saja. Banyak orang-orang sekarang itu sudah meninggalkan pelepah pendek karena banyak sekali kekurangan-kekurangannya yang memang bisa merugikan petani dalam jangka waktu yang panjang. Memang awal-awal kita mendapatkan kuantitas batang yang banyak dan buah yang banyak, namun nanti kualitas buah ketika di akhir ketika sawit sudah dewasa itu sangat signifikan sekali dengan orang-orang yang memang telah menerapkan atau menanam benih dengan varietas pelepah panjang. Maka dari itu banyak sekali sekarang orang-orang itu menanam sawitnya dengan varietas yang memiliki panjang pelepah sedang dan yang memiliki klasifikasi pelepah panjang. Dan jarak tanam ini teman-teman jangan sampai kita terlena, karena ketika kita menanam seperti ini jarak 10 kali 10 seperti yang saya terapkan di sini terlihat sangat-sangat luas sekali, dan kita merasa sayang dengan kebun kita yang rasanya kalau kita rapatkan lagi maka kita akan mendapatkan kuantitas batang yang lebih banyak. Dan perasaan itu teman-teman harus dibuang jauh-jauh, karena nanti ketika sawit kita sudah berumur 3 tahun,
itu akan terlihat, barisan itu akan terlihat lebih sempit. Apalagi kalau sawit kita sudah 6 tahun, 7 tahun, 8 tahun, dan pertumbuhan sawit kita terlalu rapat, maka nanti perkembangan buahnya juga tidak akan maksimal. Nah, di waktu itulah kita akan merasa menyesal mengapa kita menerapkan jarak tanam yang terlalu rapat. Lalu bagaimana kalau terlalu jarang, teman-teman? Kalau terlalu jarang sebenarnya bagus untuk pertumbuhan sawit kita, dan terlalu jarangnya itu berapa? Apakah kita akan menggunakan 15 kali 15? Tentu bisa dikatakan kita bukan orang yang pintar, itu saja. Jadi kalau memang dikatakan terlalu jarang, ya kira-kira lah, kalau memang masih menggunakan 11 kali 11, tentu itu akan lebih baik terhadap pertumbuhan dan perkembangan kelapa sawit. Nah, tapi kita bisa membandingkan antara 10 dengan 10 kali 10 dengan 11 kali 11, apakah produktivitasnya berbeda atau sama. Dan itu tentu saya belum pernah melakukan penelitiannya. Jadi antara 10 kali 10 dengan 11 kali 11 saya rasa sama saja nanti perkembangannya. Tapi itu memerlukan penelitian yang cukup panjang, teman-teman. Silahkan kalian gunakan jarak tanam yang memang benar-benar ideal dan tidak merugikan kita sebagai petani. Mungkin hanya ini, teman-teman. Terima kasih atas atensinya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.